Oke, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol soal branding, soal brand. Dan kayaknya masih banyak yang bingung, apalagi setelah melihat video sebelumnya. Banyak yang pusing tentang pengertian atau definisi dari brand dan branding. Dan kayaknya di video kali ini juga akan bikin tambah bingung, akan bikin teman-teman tambah pusing. Karena kalau kita ngobrol soal brand, soal branding, itu sesuatu yang fake, sesuatu yang yang kabur, yang bisa dibilang banyak banget pengertiannya, banyak banget orang yang menulis atau mengartikan brand dan branding. Karena setiap orang yang belajar tentang marketing, tentang branding, itu lama-kelamaan dia punya persepsi sendiri tentang apa itu brand, terus branding dan marketing. Jadi kalau teman-teman pengen benar-benar belajar tentang branding, itu jangan dari satu orang atau jangan dari satu sumber. Karena ya banyak banget definisinya, banyak banget pengertiannya. Kalau kita cari di Google atau baca-baca artikel, itu kebanyakan beda-beda. Nah, sebelum kita lebih lanjut bahas soal branding, kita ngobrol dulu soal brand. Apa sih brand itu? Karena brand juga banyak yang salah mengartikan atau banyak yang belum paham apa itu brand. Karena mungkin kebanyakan orang mikirnya ya brand itu merek, brand itu logo. Kalau kita belajar tentang brand secara textbook, misal kita belajar dari Principle of Marketing punyanya Kotler, di situ dijelaskan kalau brand itu ya logo, terus juga nama, terus identifikasi visual lainnya yang memisahkannya dari kompetitor atau dari brand lain. Jadi sesuatu yang bikin beda, sesuatu yang unik, yang kalau orang lihat simbol atau lihat logo, dia tahu itu mereknya apa. Seperti kalau kita ngelihat logo M, yaitu McDonald's, terus kalau misalkan warna merah ada gelombang putih yaitu Coca-Cola. Nah, itu menurut textbook Principle of Marketing. Ada juga yang mengartikan brand itu bukan sekedar logo, bukan sekedar merek, bukan sekedar slogan, bukan sekedar identitas, tapi brand itu adalah brand perasaan orang atau persepsi seseorang tentang produk atau jasa atau pengalaman, experience atau organisasi atau perusahaan. Jadi untuk definisi brand aja itu banyak. Kalau saya mungkin lebih setuju atau lebih mengartikan kalau brand itu ya persepsi seseorang terhadap sesuatu produk, jasa atau organisasi. Kalau Jeff Bezos, itu pendiri Amazon.com, dia mengartikan brand itu sesuatu yang orang omong atau yang orang omongin ketika kita nggak ada. Jadi ya omongan belakang. Ya mungkin sama aja, maksudnya lebih ke persepsi, lebih ke feeling. Nah, ada artikel juga di Lucid Press. Di situ ditulis kalau brand itu bukan cuma sekedar logo. Brand itu tidak ada di dalam divisi marketing. Brand adanya di pikiran konsumen. Tapi mungkin yang paling gampang dicerna tentang definisi brand itu ya apa yang membuat kita beda di pikiran konsumen kita. Nah, sedangkan untuk branding, ini prosesnya. Jadi proses bagaimana kita menanamkan ide atau istilahnya menciptakan image yang unik, karakter yang unik di pikiran konsumen kita. Dan branding bukan cuma sekedar kita bikin logo, kita bikin web, kita bikin brosur, pamflet, atau kita bikin slogan-slogan. Kalau itu lebih ke proses brand identity. Ya, brand identity termasuk proses branding. Nah, kalau kita belajar secara textbook untuk proses branding, itu ada beberapa komponen. Mungkin di video ini kita akan bahas sedikit. Yang pertama itu ada yang namanya brand definition. Itu maksudnya brand kita atau produk kita atau perusahaan kita itu punya value apa, memiliki nilai apa, terus juga tujuannya apa, mimpi besarnya apa. Jangan dijawab dengan profit ya. Kalau profit itu kan bukan tujuan, tapi lebih ke achievement. Jadi kita mesti tahu dulu value-nya, nilainya dari brand kita dan tujuannya. Karena nanti itu berpengaruh terhadap proses campaign, terus juga proses marketing, terus produk design. Kalau brand kita tidak mempunyai value, tidak mempunyai tujuan, ya konsumen tidak akan menemukan keunikan dari brand kita, dan nantinya akan sulit untuk proses marketing, terus juga akan sulit untuk segmentasi pasar atau market. Mungkin kalau dicontohkan ya, hobi kayu, misalkan hobi kayu dengan channel YouTube-nya Hobi Kayu. Tujuan Hobi Kayu adalah sharing ilmu, berharap meningkatkan keilmuan buat teman-teman yang bergerak di industri perkayuan, terus memotivasi teman-teman yang lain untuk bisa kreatif, untuk bisa berkarya sendiri tanpa harus mengandalkan orang lain. Terus value-nya ya dari materi yang disampaikan, video-video yang dibuat, terus juga komunitasnya yang dibentuk. Nah, itu value. Jadi kita harus bisa nemuin atau bisa nentuin value kita, brand kita dan tujuannya. Nah, komponen berikutnya itu ada yang namanya brand positioning. Itu bisa
bisa diartikan ya posisi brand. Posisi brand kita di antara atau dengan kompetitor lain itu posisinya ada di mana? Baik secara kualitas, terus juga harga. Mungkin kalau dicontohkan Stanley, brand positioningnya ada di bawah DeWalt, ada di bawah Makita, tapi di atas Modern. Nah, itu brand positioning. Nah, brand positioning ini nanti akan menentukan harga jual, terus juga target konsumen kita siapa dan bagaimana cara marketingnya. Komponen berikutnya itu ada brand identity. Nah, kalau ini berhubungan dengan visual, misalkan logo perusahaan atau logo brand, terus juga tipografinya, copywritingnya, terus mungkin slogannya, kalau ada lagu ya jingle-nya. Nah, kalau proses kita membangun brand identity ya dimulai dari desain logo, terus font apa yang kita gunakan, tipografinya, slogan apa yang akan kita gunakan, terus warna apa yang kita bisa gunakan. Karena banyak orang juga yang menilai itu dari image identity. Karena value brand juga bisa dipengaruhi oleh logo yang memiliki filosofi tertentu, terus juga pilihan warna yang sesuai dengan karakter brandnya. Oh, kalau misalkan brand saya ini karakternya adalah ekspresif, karakternya adalah berani atau tangguh, ini biasanya menggunakan warna merah. Kalau brand saya tentang teknologi atau kreativitas, warnanya biru. Brand saya ramah lingkungan, pakainya warna hijau. Nah, mungkin ketiga komponen tadi, yang brand definition, terus juga brand positioning, dan brand identity, itu kalau menurut saya langkah atau proses awal yang paling penting kalau kita membangun brand. Karena kalau kita sudah dapat value-nya, value brand kita, terus juga tujuannya, terus kita sudah bisa memetakan market kita atau siapa konsumen kita, itu nanti akan mempermudah proses selanjutnya, yaitu proses advertising, terus proses marketing, proses product design, terus juga packaging design, lalu mungkin sampai ke customer service. Itu akan lebih mudah kalau ketiga komponen tadi itu sudah bisa ketemu. Contoh misalkan target market kita atau konsumen kita itu secara intelektual menengah ke bawah atau memang di bawah, akan sulit diterima oleh market kita kalau misalkan kita campaign menggunakan cara atau menggunakan kata-kata yang sulit dimengerti. Jadi mungkin agak sulit misalkan kalau kita menggunakan kata-kata sustainability untuk market yang memang di bawah, atau akan sulit masuk kalau misalkan kita menggunakan kata-kata brand nomor 1 di Indonesia untuk market yang menengah ke atas. Jadi dengan mengetahui siapa pasar kita, siapa market kita, proses marketing dan advertising itu akan jadi lebih mudah. Nah, untuk campaign yang dilakukan secara konsisten, nah itu akan membentuk lebih ke menanamkan ide ke konsumen atau ke market kita, yang nantinya akan menjadi hal yang biasa, hal yang dilakukan atau diomongin oleh konsumen kita di luar kepala. Misalkan kalau nonton bola enaknya makan kacang, itu kan bisa dibilang ya hasil campaign yang dilakukan brand secara konsisten. Nah, karena branding menciptakan persepsi terhadap suatu produk atau terhadap suatu perusahaan, nantinya karakter sebuah brand itu akan tercermin pada konsumennya atau pada penggunanya, dan sebaliknya. Karakter penggunanya itu akan mencerminkan brandnya. Jadi mungkin kalau dicontohkan, kita di Indonesia ngelihat orang pakai motor Harley. Kadang di luar pikiran kita menganggapnya kalau pengguna Harley itu arogan, terus sombong, atau mungkin kita bisa menjelaskan profesi atau pekerjaan penggunanya. Itu kalau di Indonesia. Kalau di Amerika mungkin agak sedikit beda karena kampanye juga agak berbeda. Orang melihat pengguna Harley itu lebih ke freedom, lebih ke kebebasan, terus juga petualangan, terus rebel, pemberontak. Nah, freedom dan adventure, petualangan, itu yang dibangun oleh Harley di Amerika. Nah, kalau dulu kita melihat orang pakai laptop atau pakai MacBook Apple, itu kita melihat orang itu, mungkin dia desainer atau programmer, atau mungkin dia berhubungan dengan audio video pekerjaannya. Nah, itu akan membentuk image Apple-nya. Jadi membentuk image, kalau Apple atau MacBook itu untuk desainer, untuk programmer, untuk orang-orang kreatif, untuk orang-orang audio, video. Karena memang brand yang dibentuk oleh Apple ya seperti itu. Dan mereka langsung memplotkan atau mentargetkan konsumen yang memang menengah ke atas, yang bisa berpikir terbuka, yang terus juga yang bisa mengerti tentang teknologi, dan yang paling penting ya membuatnya unik. Dan kalau menurut saya, semakin sempit target market kita, target pasar kita, itu proses brandingnya itu akan lebih cepat dan bisa lebih diterima oleh konsumen kita, dan juga akan mempercepat merubah konsumen menjadi pelanggan. Karena tujuannya branding salah satunya itu kan mencari pelanggan, bukan sekedar mencari konsumen atau bukan mencari profit. Mungkin kalau dalam marketing ada push dan pull. Push itu untuk marketingnya dengan target atau return of investment-nya itu
profit atau penjualan, sedangkan brand lebih ke bagaimana mendapatkan pelanggan atau loyalitas. Mungkin saya akan cerita sedikit, sharing. Ya pengalaman saya selama bekerja. Jadi di tahun pertengahan 2001, saya gabung di sebuah perusahaan di Jogja. Itu yang menangani advertising, multimedia, advertising, terus juga marketing. Seingat saya sih, pertengahan 2001 terus saya dapat project untuk menghandle digital branding untuk Jikustik. Jikustik itu grup band dari Jogja. Jadi saya bertanggung jawab untuk websitenya, terus juga untuk grupnya. Nah dulu ada grup online sebelum ada Facebook, sebelum ada Friendster. Dulu grup atau forum online itu kita menggunakan yang namanya Yahoo Group. Nah untuk Jikustik, fanbase-nya itu namanya Jikustikan. Jadi dulu ada Jikustik punya fanbase namanya Jikustikan. Kalau untuk Sheila on 7 punya fanbase namanya Sheila Sonic. Nah sedangkan teman saya, dia bertanggung jawab waktu itu bikin cover CD dan kaset Jikustik untuk album. Saya juga lupa albumnya apa waktu itu, tahun 2001. Nah itu dari manajemen Jikustik, dia pengen website terus juga grupnya atau komunitasnya pengen melambangkan atau pengen menggambarkan kalau komunitas fanbase Jikustik itu tempat yang fun, tempat yang kita bisa cari teman, kita bisa bercanda, kita bisa kumpul-kumpul. Nah dari situ mungkin awal saya belajar bagaimana membranding buah produk, membranding buah organisasi, dan itu mesti sejalan karena barengan ya. Jikustik mau meluncurkan album, berbarengan juga dengan launching websitenya sama grupnya. Jadi semua harus sinkron dan harus senada. Jadi saya belajar dari lagu-lagunya, saya belajar dari komunitasnya, anggotanya, belajar dari teman saya yang membuat cover kasetnya. Nah buat teman-teman yang belum tahu kaset itu media penyimpanan. Saya seperti flash disk tapi di analog. Mungkin teman-teman bisa cek Wikipedia apa itu kaset. Nah semenjak itu saya jadi tertarik untuk belajar lebih tentang marketing, tentang advertising, tentang branding. Tapi di tahun 2002 saya keluar dari perusahaan itu. Terus saya pindah ke perusahaan advertising atau multimedia lain di Jogja juga. Itu sub perusahaan dari Jakarta. Nah di situ banyak banget ilmu yang saya dapat karena saya ketemu dengan orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Terus juga ketemu banyak klien, ketemu banyak brand, ketemu banyak kasus-kasus yang berbeda. Jadi saya belajar brand ini, produknya ini, cara marketingnya seperti ini, cara brandingnya seperti ini. Ada pernah waktu saya ngerjain project webnya Klik BCA. Jadi waktu kita bikin Klik BCA untuk desain webnya, itu saya dikasih mungkin sekitar 50 foto CS, customer service. Ya biasalah, gimana sih kalau situsnya atau brosur-brosurnya bank kan CS cewek gitu pakai headset, ada yang dia pegang map, ya pokoknya kayak gitulah. Saya disuruh pilih satu yang melambangkan Klik BCA, yang melambangkan servisnya BCA. Tapi saat itu saya bikin 4 atau 5 dan semuanya ditolak oleh BCA. Sampai akhirnya mereka ngasih satu foto yang mesti saya gunakan dalam desain. Ya dalam hati saya pada saat itu ya kenapa nggak dari awal pilih aja satu gitu kan. Tapi waktu itu saya tanya ke bos saya, kenapa yang dipilih foto itu? Dan seingat saya, bos saya jawab itu karena muka ceweknya itu satu Indonesia banget. Yang kedua bisa dibilang kelihatan ramah. Terus dari warna dominan fotonya itu BCA banget gitu. Jadi itu yang dipilih. Nah di situ saya belajar maksudnya apa yang saya ambil atau saya cerna. Branding bukan cuma sekedar bagaimana kita menggambarkan konsumen kita seperti apa atau menggambarkan perusahaan kita seperti apa, brand kita seperti apa, tapi juga tentang filosofi warna, juga tadi filosofi keindonesiaannya, dan itu jadi tambahan ilmu buat saya. Dan akhirnya beberapa bulan berikutnya, begitu ada project Bank Mandiri masuk, saya sudah bisa menerapkan ilmu yang tadi ke Bank Mandiri, dan hasilnya kliennya puas. Jadi kalau saya mungkin belajarnya lebih ke kliennya, lebih ke projectnya, lebih ke karena sebelumnya saya punya pikiran kalau branding, advertising itu caranya sama. Seiring waktu, setelah saya ketemu banyak klien, ketemu banyak brand, ternyata ya prosesnya beda tergantung dari value perusahaan kita atau value brand kita, terus juga posisinya dan marketnya siapa. Tapi di perusahaan itu saya cuma sampai tahun berapa ya, 2005. Akhirnya 2005 pindah ke Bekasi, ya jadi freelance, mengerjakan project klien dari Belanda dan Eropa. Nah semenjak saya jadi freelance ngerjain project luar, nah itu punya pengalaman tersendiri yang membuat saya jadi lebih pusing. Mungkin kapan-kapan kita akan bahas atau saya akan share pengalaman atau perbedaan proses marketing advertising antara orang-orang Eropa dengan orang-orang
Indonesia. Nah, kembali lagi ke brand dan branding. Mungkin intinya ya di video ini buat teman-teman yang memang serius membangun brand, dapetin dulu 3 komponen tadi: brand definition, value, dan tujuannya, terus juga positioning dan menentukan siapa market kita, dan juga brand identity. Karena nama brand atau nama perusahaan itu bukan cuma sekedar nama. Logo juga bukan cuma sekedar logo. Semua itu bisa membentuk karakter brand dan membentuk konsumen kita. Oke, nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya khususnya tentang brand. Kalau misalkan masih ada yang minat, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, terus berkarya, dan sampai jumpa.